将我儿诱使着，若不是金银，都必死无疑。 Halo guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat kan guys puasanya? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Renegade Immortal part 18. Tepatnya episode 80 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkat cerita, melihat pergerakan Gongsun bersama Zixin, serta mendengar informasi kalau tubuh kedua sangatlah kesulitan mencari jalan keluar setelah memasuki ruangan spasial, tubuh Tama secara barbar langsung menghalau perjalanan kedua orang ini dan menggunakan sedikit kemampuannya untuk memblokir serangan Gongsun. Meski kemunculan pria tampan kembaran Mimin sempat mengejutkan Gongsun, bahkan menanyakan apa alasannya melakukan tindakan ini, Wang Lin lantas mengatakan, bukankah mereka berangkat dengan rombongan? Tapi kenapa hanya mereka berdua saja yang berhasil meninggalkan area tersebut? Nah, dikarenakan Zixin tidaklah ingin terjadi kesalahpahaman di antara kedua pihak, serta mengakui kesalahan, dia lantas menceritakan kisah hidupnya ketika sang ayah menghilang di tanah peninggalan Immortal, di mana pada saat itu, dirinya ditangkap oleh negara Vermilion menjadi tungku pemurnian. Tapi untungnya saja, Zixin berhasil melarikan diri dan bertemu dengan tetua Gongsun untuk membantunya mencari keberadaan jejak sang ayah. Terlebih lagi, untuk mengalihkan perhatian suku peninggalan Immortal, Zixin memang membawa 5 orang lain untuk bekerja sama. Tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan sang ayah dan terpaksa harus pergi meninggalkan area tersebut. Belum sempat menjelaskan hal ini secara detail, Gongsun secara ugal-ugalan menyerang Wang Lin dan ternyata... Meski tindakan barusan membuat Gongsun dalam posisi tertekan, bahkan mengatakan jika dirinya rela mati demi Zixin, hanya saja dikarenakan Wang Lin tidaklah ingin membunuh mereka berdua, dia segera mengirim Gongsun bersama Zixin kembali memasuki ruangan spasial untuk menemukan lokasi tubuh kedua. Sementara itu, ketika Wang Lin merasa janggal kejadian sebelumnya, kalau Gongsun dan Zixin berhasil meninggalkan tanah peninggalan Immortal, serta menduga pastilah ada seseorang yang membantu mereka berdua, tubuh Tama lantas memberikan sebuah informasi kalau dirinya baru saja meninggalkan tanda segel di dalam tubuh kedua orang ini, sehingga dapat melacak pergerakannya. Beberapa hari kemudian, setelah menemukan lokasi tubuh kedua berkat adanya tanda segel, Wang Lin segera membuka portal ruang spasial untuk membantunya keluar dari tempat ini, serta membiarkan Zixin bersama Gongsun terperangkap di ruangan kehampaan. Terlepas dari insiden barusan, tubuh kedua mengatakan, walaupun selama perjalanan memasuki tanah Immortal penuh dengan risiko, untungnya saja dia berhasil mendapatkan buah reinkarnasi untuk membersihkan tubuh. Oleh sebab itu, dia langsung memulai proses pembentukan tubuh. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Wang Lin akhirnya menjadi salah satu dari klan dewa kuno sepenuhnya. Bedeh, musuh auto kocar kacir ya guys ya. 真正的孤身一族了。 Di sisi lain, tepatnya di desa Xinghua, seorang tetua sekte Heavenly Mind terlihat mendatangi desa tersebut untuk memilih salah satu murid berbakat. Meski di awal seleksi dia tidaklah menemukan para bocil yang memiliki akar spiritual, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Zoro alias reinkarnasi tubuh Liu Muan ternyata memenuhi kualifikasi tetua ini, sehingga dia akan menjadi bagian dari murid sekte Heavenly Mind. Walaupun beberapa orang mengungkapkan bahwa putri ini terlahir bisu, namun pada dasarnya si tetua tidaklah mempermasalahkannya. Dalam perjalanan, merasa cukup puas melihat bakat Zoro lahir dengan kekuatan spiritual, bahkan di dalam tubuhnya memiliki cahaya ungu. Tetua ini lantas memintanya untuk mempercepat langkah mereka, tapi meski hal ini sempat memancing kemarahan Ujang serta mencoba untuk memberikan sedikit pelajaran karena menghambat perjalanan,
Tapi Zoro mampu melindungi diri, sehingga kembali membuat Ujang nambah kesal dan berambisi untuk membunuhnya. Namun untungnya saja Wang Lin datang di waktu yang tepat menyelamatkan hidup Liu Muan. Nah, dikarenakan Wang Lin tidaklah ingin berlarut-larut mengenang calon bininya, dia segera menyembuhkan luka Zoro, serta menanyakan apakah gadis imut ini bersedia menerima tawaran berlatih bersama. Tanpa pikir panjang, Zoro menyetujui permintaan Wang Lin, sehingga cepat atau lambat jagoan kalian harus melindungi Zoro selama memasuki tahap kultivasi. Tidak berselang lama, sesampainya di kediaman Wang Lin, mendengar perut Zoro keroncongan kelaparan, Wang Lin dengan cepat menyiapkan dapur masak untuknya dan memberikan hidangan begitu enak. Walaupun di momen ini, Zoro terlihat kegirangan serta menanyakan apa alasan Wang Lin gak mau makan, jagoan kalian hanya mengatakan, setelah berkultivasi mencapai tingkat tertentu, mereka tidaklah membutuhkan makanan. Malam harinya mendengar teriakan Zoro bahwa dia baru saja memimpikan emak bapaknya meninggoy dan hanya tinggal seorang diri, Wang Lin segera mencoba untuk menenangkan suasana. Selain berjanji akan selalu menemani calon bininya, dia juga memberikan sebuah lonceng untuk memanggil dirinya. Singkatnya, sambil mengingat wajah Liu Muan serta menidurkan Zoro, sekelompok praktisi keroco tiba-tiba saja memintanya keluar dari lembah pagoda dan menantangnya bertarung. Merasa muak mendengarin babacot ini, Wang Lin bergegas membantai mereka satu per satu. Keesokan harinya, setelah mengajarkan Zoro berkultivasi, Wang Lin terlihat membawanya berkeliling pasar kaget. Hanya saja di tengah-tengah perjalanan, melihat Zoro dipenuhi rasa kangen terhadap kedua orang tuanya, Wang Lin memutuskan untuk membawa gadis imut kembali pulang ke rumah. Dan setelah itu mereka pun langsung tancap gas melanjutkan latihan. Tidak berselang lama, ketika Wang Lin sedang bermeditasi, Zoro malah pantang-penteng ngajak harimau putih bertarung, sehingga dia menggunakan lonceng tersebut untuk memanggil Wang Lin, serta menjadikan harimau putih sebagai hewan peliharaan. Singkat cerita, setelah Zoro menginjak usia 10 tahun, serta mendengar teriakan salah satu murid negara domain salju bernama Liu-Fan berniat mengambil kembali artefak, sekaligus menuntaskan dendam lama antara Wang Lin terhadap negara domain salju, Liu-Fan secara ugal-ugalan mengombinasikan berbagai teknik andalan untuk melumpuhkan jagoan kalian. Meski tindakan ini membuat Wang Lin dalam posisi tertekan, tapi berkat adanya zirah gelombang suara, Wang Lin berhasil mengimbangi kekuatan Liu-Fan, bahkan langsung melepaskan senjata pedang abadi untuk menghancurkan tubuhnya. Dan ternyata, melihat kemunculan si Tunan serta merasakan energi dingin di teknik Underworld Ascension, Wang Lin seketika teringat dengan ucapan sang guru saat mencari lokasi yin ekstrim untuk berlatih teknik tersebut, sehingga Wang Lin melepaskan api dingin. Walaupun di momen ini pria tersebut mengungkapkan identitasnya bernama si Tunan, hanya saja dia tidaklah bisa memaafkan tindakan Wang Lin sebelumnya, sehingga si Tunan tanpa pikir panjang langsung mengerahkan berbagai kekuatan untuk menekan jagoan kalian. Dalam situasi terdesak, serta nggak punya pilihan lain, Wang Lin segera menggunakan energi lembah pagoda untuk mengusir Liu-Fan bersama si Tunan meninggalkan tempat ini. Terlepas dari kejadian barusan, untuk memastikan dugaannya, Wang Lin terlihat memasuki Mutiara Tiani. Meski dia membenarkan perkataan sang guru bahwa orang tersebut adalah bentuk tangannya pernah kepocel, namun gelar master terkuat Vermilion hanya pantas didapatkan oleh putra dari setiap generasi burung Vermilion alias si Tunan. Terlebih lagi meski peluangnya dalam perjanjian 10 tahun melawan Hongdi sangatlah minim, tapi Wang Lin akan tetap menghadapinya. Singkat cerita, ketika Wang Lin sedang menemani Zoro bermain dengan harimau putih, seorang putra Vermilion menegaskan bahwa tujuannya datang ke tempat ini untuk menjemput Wang Lin memenuhi perjanjian 10 tahun. Nah, dikarenakan Wang Lin tidaklah bisa mengelak perjanjian tersebut,
Dia lantas memberikan tugas kepada tetua Tian untuk melindungi Zoro selama kepergiannya. Bahkan untuk memastikan keselamatan Zoro, Wang Lin meninggalkan pagoda abadi bersama katak guntur menjaga tempat ini dalam radius 5 km. Meski di momen ini, Zoro terlihat kesal dengan keputusan Wang Lin, bahkan membuatnya sangatlah murung, tapi demi kebaikan calon bininya, Wang Lin meminta Zoro tetap mematuhi larangan tetua Tian. Terlebih lagi setelah dia menyelesaikan perjanjian 10 tahun melawan Hongdi, Wang Lin berjanji akan menangkap hewan peliharaan lebih besar dari Xiaobe alias harimau putih. Dan ternyata... Sambil pasang wajah sedih, Zoro meminta Wang Lin kembali dengan selamat. Mendapati ucapan tersebut, bukan hanya memenuhi janjinya kepada Zoro, Wang Lin juga menyarankan calonnya untuk selalu berhati-hati. Di sisi lain, tepatnya di ruangan pribadi negara domain salju, Liu Fan telah mendatangi tempat ini untuk menyampaikan sebuah informasi kalau basis kultivasi Zheng Niu telah mencapai tahap menengah Soul Formation dan memiliki rananiat konsepsi hidup dan mati di bawah reinkarnasi pedang abadi bersama pagoda misterius. Bahkan di saat Liu Fan menggunakan teknik rahasia yang diberikan gurunya, Zheng Niu ternyata menguasai keterampilan Master Underworld. Walaupun informasi barusan mengejutkan Li Yuanfeng, namun menurutnya hal ini sangat mustahil untuk dilakukan oleh Zheng Niu. Terlebih lagi dirinya sudah mempersiapkan jebakan dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat setelah Zheng Niu menyelesaikan pertarungan melawan Hongdi. Nah, seperti itulah kisah perjalanan Lord Wang Lin part 18 episode 80-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya kan? Dan mengacu adrenalin sekali ya guys ya. Kira-kira bagaimana Wang Lin bisa menuntaskan dendam lamanya kepada Hongdi? Kita tunggu aja di hari Senin ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Mimin baik hati mau rebahan santuy dulu. See you next time guys. Wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.